Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang unsur dan objek karya seni rupa. Sebelum lanjut pembahasan, Bapak harap kalian bisa mengisi absen dulu yang tadi di-sharekan di classroom, di bagan yang tadi sebelum kalian membuka link ini. Silakan isi absen atau daftar hadir dalam pertemuan kali ini agar nanti bisa dilaporkan ke wali kelas masing-masing dan bisa dilaporkan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang unsur dan objek karya seni rupa. Ini adalah lanjutan materi dari kelas 10 semester 1 yang pada pertemuan sebelumnya kalian itu membahas tentang karya seni rupa 2 dimensi. Dalam lanjutan kali ini, unsur dan objek karya seni rupa, kita harus berpikir menjadi seorang perupa atau seniman. Jadi seorang perupa itu bisa seniman, desainer, kriawan, perajin, dan sebagainya lah. Ini mengolah unsur-unsur seni rupa fisik dan non-fisik sesuai dengan keterampilan dan kepekaan yang dimilikinya. Itu semua dilakukan oleh seorang perupa dalam mewujudkan sebuah karya seni. Jadi di sini kita kalau posisi sebagai perupa nanti atau membuat karya seni, mau itu seniman, desainer dan sebagainya, itu harus memikirkan atau mengolah unsur-unsur seni rupa fisik dan non fisik. Apa saja sih unsur-unsur tersebut? Nah, kita bahas sekarang. Pertama ada yang namanya garis atau line. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Jadi memang dalam ilmu seni rupa khususnya, yang namanya garis itu adalah unsur paling kecil dalam sebuah karya seni rupa. Mau itu nanti jadinya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi atau patung atau apa saja, unsur paling utama yang kita bisa lihat karena kita menggunakan visual yaitu garis. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk garis. Ada yang melengkung, lurus, ada juga yang zigzag, ada yang segi 4, segi 5. Dan garis ini adalah gabungan dari titik-titik, ya. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang menjadi garis. Kalau titik-titik yang banyak kalian runutkan, pasti akan menjadi sebuah garis. Dan garis pun dibagi dua ternyata. Ada garis maya dan garis nyata. Kalau kalian perhatikan gambar yang ini, ada dua garis. Garis maya. Garis maya itu adalah garis yang terbentuk dari kesan bentuk bidang tersebut. Nah, kalau garis nyata, garis memang yang dibuat untuk membentuk bidang tersebut. Nah, itu perbedaan antara garis maya dan garis nyata. Ya, selanjutnya ada raut, bidang, dan bentuk. Unsur rupa lainnya adalah raut, yang merupakan tampak, potongan, atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipih atau datar. Sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume atau massa. Di sini kita bisa perhatikan ada dua bentuk gambar yang hampir mirip antara kiri dan kanannya. Yang pertama
bidang itu adalah sebelah kiri, yang sebelah kanan yaitu bentuk atau bangun. Kita bisa perhatikan perbedaan dari gambar ini. Untuk bidang memang terkesan hanya sebuah bentuk garis ya, menjadi bidang. Sedangkan bentuk bangun ini kesannya sama garis tapi memiliki volume atau isi. Walaupun kalau kita perhatikan ini hampir mirip, hampir mirip, tapi perbedaannya yaitu dalam sebutannya istilahnya itu bidang dan bentuk bangun. Next, ada ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa, dua dimensi khususnya, menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Pada karya dua dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, terang gelap, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau hayal. Nah, di sini kita bisa lihat contoh lagi. Ini adalah sebuah lukisan dari Devi Setiawan. Ini bahannya menggunakan cat minyak pada kanvas ya. Dibuat tahun 1998 dengan visualisasi yang menunjukkan kesan ruang. Kita lihat beberapa benda yang ada di lukisan tersebut. Bentuknya hampir mirip, ada yang segitiga, ada yang persegi. Hanya saja ruang di sini, benda yang kesannya harus jauh, ukurannya lebih kecil dari benda yang dekat dengan yang kita lihat, misal ya. Jadi kalau tempatnya jauh ya harus lebih kecil dari benda yang tempatnya dekat. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Sedangkan tekstur buatan adalah hanya kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, terang gelap, dan sebagainya. Jadi kalau tekstur dalam seni rupa itu harus kita menyentuh karya tersebut, ya. Tapi ada tekstur yang lain yaitu tekstur yang hanya kesan saja. Jadi kita menyentuh tetap rata, tapi kalau kita lihat seperti ada teksturnya itu yang namanya tekstur buatan. Sedangkan tekstur asli itu kalau kita menyentuh karya seni rupa tersebut itu akan terasa seperti ada tekstur atau tonjolan-tonjolan yang teraba oleh tangan kita atau indera perasa tangan kita. Nah, di sini kita lihat ada gambar, dua jenis gambar, ada tekstur buatan, ada juga tekstur nyata. Ini semuanya dibuat dengan cara arsir, ya. Dari kedua gambar ini kita bisa perhatikan kesan tekstur yang muncul dari teknik arsir dan dari teknik dua dimensi yang lain. Lalu ada warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Jelas, karena warna ini menurut teori warna Brewster, semua warna yang ada berasal dari tiga warna pokok primer. Ini mungkin sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya atau tingkatan sebelumnya. Bahkan dari TK, SD, SMP pun sudah kita pelajari. Ada yang namanya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna secara harmonis, heraldis, secara murni, secara monokromatik, ada juga polikromatik, dan sebagainya. Nah, dari warna primer tersebut, kita bisa
menggunakan ketiga warna primer itu untuk menghasilkan warna-warna lain, sekunder dan tersier. Ini teknik penggunaan warna tersebut dengan cara mencampurkan. Kalau kita ingin hijau muda bagaimana? Berapa persen kuning misalnya, berapa persen biru. Jadi dari warna primer atau warna pokok itu kita bisa hasilkan dua warna yang lain. Bisa warna tersier, bisa warna sekunder. Setelah warna, ada yang namanya gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi kita harus melihat munculnya cahaya pada benda yang kita lukis. Harus perkirakan, boleh itu imajinatif atau melihat bendanya secara langsung. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda pula. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang daripada bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Jadi kita bisa lihat contohnya. Di sini ada kiri dan kanan. Yang kiri itu adalah bentuk benda yang tidak difikirkan atau tidak memikirkan gelap terang. Tapi yang kanan ini adalah benda yang memikirkan gelap terang. Itu dilihat, diperhatikan, ada bagian yang sisi gelap itu adalah yang membelakangi yang namanya cahaya. Ada yang bagian sisi terang itu yang menghadap atau melihat cahaya secara langsung atau tersentuh cahaya secara langsung. Dalam karya seni rupa, selanjutnya ada yang namanya komposisi seni rupa. Kalau kita tahu yang namanya komposisi ini adalah susunan dari sebuah karya atau sebuah bahan atau sebuah benda yang menghasilkan si karya tersebut atau si benda tersebut. Tapi dalam komposisi seni rupa, ini kita bisa harfiahkan atau artikan adalah penataan unsur-unsur visual pada sebuah karya seni rupa menggunakan prinsip-prinsip dasar berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh seniman dan perupa pada umumnya. Dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Berasal dari bahasa Latin, compositio, yang artinya menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Ya, di sini dalam komposisi seni rupa itu memiliki prinsip penataan komposisi. Ada yang namanya kesatuan, ada yang namanya keseimbangan, balance, ada yang namanya irama, rhythm, ada yang namanya proporsi, ada yang namanya keselarasan. Ini hanya ulasan saja, sebenarnya ini kita sudah membahasnya pada tingkatan sebelumnya. Baik itu waktu kalian SLTP, SMP, atau waktu kalian SD. Ini sudah sering dibahas dalam hal istilahnya prinsip penataan komposisi dalam melukis khususnya. Jadi begini, agar lebih paham dan lebih mendalami materi, mari kita kerjakan tugas di bawah ini. Tugasnya, silakan kalian identifikasikanlah unsur-unsur visual pada berbagai objek dalam karya-karya seni rupa dua dimensi yang ada di buku paket halaman 19. Jadi kalian buka halaman 19 di buku paket kalian. Silakan kalian identifikasi unsur-unsur visual yang ada di karya-karya seni rupa dua dimensi tersebut. Dikerjakan di buku tugas, bentuk foto seperti biasa dikirimkan melalui bagan classroom ini yang kalian buka linknya ini. Ya, mungkin dicukupkan saja. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat walaupun bekerja dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.